Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Mutamimah dan teman saya Muhammad Zulkifli, Putri Nuraini, Repi Fadila Azahra, dan Salsabila Aprilia. Kami mahasiswa semester 6B Prodi Administrasi Pendidikan akan mempresentasikan tentang kedudukan pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan nasional pada mata kuliah Teknik Manajemen Non-Formal dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Selamat menyaksikan. A. Kedudukan pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan nasional. 1. Pendidikan non-formal sebagai perantara dan kegiatan. Pendidikan non-formal dapat dibedakan sebagai perantara, institution, dan sebagai kegiatan, setting. Sebagai perantara, pendidikan non-formal merupakan fenomena yang tumbuh di masyarakat bersama perantara lainnya, seperti ekonomi, budaya, hukum. Secara kelembagaan, pendidikan non-formal menjadi wahana atau mekanisme yang mempunyai struktur kelembagaan, peraturan, tugas, dan tata kerja. Di Indonesia sendiri, struktur kelembagaan pendidikan ini dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah dan berbagai lembaga swasta yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan. Di lingkungan instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk membina pendidikan ini ialah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Instansi lain, baik lembaga departemen maupun lembaga non-departemen. Kegiatan, setting. Pendidikan non-formal menyangkut hasil dan proses kegiatan, yaitu A. Hasil kegiatan, menggambarkan jumlah dan mutu lulusan program pendidikan. B. Proses kegiatan pendidikan sebagai perantara dan sebagai kegiatan itu merupakan penjabaran sistem pendidikan nasional. Baik, selanjutnya mengenai kaitan antara sistem pendidikan dengan suprasistem pembangunan. Pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam GBHN, adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional sebagai suprasistem meliputi berbagai sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan suprasistem, yaitu tujuan pembangunan nasional. Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Baik, materi yang ketiga yaitu Sistem pendidikan nasional terdiri atas 3 subsistem, yaitu subsistem pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Setiap subsistem memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan. Pendidikan formal mulai berjenjang sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, memiliki aturan khusus dan seragam untuk setiap jenjang, bertingkat, mempunyai persyaratan yang ketat dan pada umumnya berorientasi akademik. Pendidikan non-formal menurut The Southeast Asian Minister of Education Organization adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah, diselenggarakan
di luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidup. Pendidikan non-formal menurut the Southeast Asian Ministry of Education Organization adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal, sehingga seseorang atau kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu peran pendidikan non-formal dalam pembangunan bangsa. Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah menyebabkan pendidikan non-formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sujiana mengemukakan peran pendidikan non-formal adalah sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti dengan penjabaran sebagai berikut. A. Pelengkap pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. B. Sebagai penambah pendidikan sekolah, pendidikan non-formal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada yang pertama, peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. Yang kedua, alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Yang ketiga, mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Sebagai pengganti pendidikan, sekolah pendidikan non-formal sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.